الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kehidupan yang masih Allah hamparkan, umur yang masih Allah berikan, hakikatnya adalah kesempatan yang masih terbuka lebar bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Karena dunia bukan tempat kita tinggal, dunia tempat kita meninggal. Akan datang masanya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, melakukan perjalanan panjang ke alam barzakh, alam akhirat. Semakin panjang perjalanan, semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Karena itu Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kehidupan dunia ini Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah kesempatan yang terbuka lebar bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Dan bekal yang terbaik adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, pernahkah kita membayangkan jika seseorang sedang berada di titik nadir, di titik nol, saat dia berada pada titik terendah dalam kehidupannya, ketika dia ditimpa oleh banyak masalah, problem ekonomi, problem keluarga, atau bahkan dia ditimpa musibah seperti saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Rumah mereka hilang, harta mereka hilang, bahkan nyawa hilang. Pada saat itu, apa kira-kira modal yang masih mereka miliki agar tetap bisa bertahan hidup? Apa yang berharga yang masih mereka miliki sehingga mereka bisa menghadapi kenyataan hidup? Jawabannya adalah mereka memiliki hati yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang masih bertauhid, hati yang masih menempel dan tertancap kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid inilah yang membuat seseorang yang hidup di atas dunia ini tetap bermartabat dan mulia. Hal ini diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 80.
788. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus merasa kesal terhadap umatnya yang tidak mau mengikuti dakwah, Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan mereka. Kemudian Allah beri ujian kepada Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus dimakan ikan, masuk ke perut ikan. Nabi Yunus menghadapi keadaan yang sangat terpuruk, ambruk, dihimpit oleh 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, gelapnya perut ikan. Apa yang membuat Nabi Yunus yang bisa membuat dia tetap bertahan dan punya harapan? Di situ Allah berfirman, "Fanada fi zulumat." Dalam keadaan yang segawat dan segenting itu, Nabi Yunus tetap berkomunikasi kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dalam kegelapan itu, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan perut ikan, Nabi Yunus tidak putus harapan dan berkata, "Allah ilaha illa anta." Tidak ada ilah selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku sadar sesungguhnya aku banyak salah, aku banyak dosa, aku zalim. Jadi ketauhidan yang ada dalam hati seorang mukmin itu menjadi modal yang paling berharga dalam kehidupannya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalimat tauhid yang sering kita baca, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sering kita terjemahkan demikian. Padahal sesungguhnya kata ilah itu, kalau kita lihat di dalam Kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi, di sana disebutkan bahwa kata ilah itu terambil dari akar kata aliha dan ilaha, yang memiliki makna sesuatu yang saya puja, sesuatu yang saya puji, sesuatu yang saya damba, sesuatu yang saya cari, sesuatu yang saya kejar, sesuatu yang saya mohon, sesuatu yang saya jadikan tempat bergantung, sesuatu yang menjamin rezeki, sesuatu yang menjamin hidup mati saya, dalam genggamannya hidup dan mati saya, sesuatu yang saya takuti, sesuatu yang saya cintai. Kalau dilihat dalam kamus itu banyak makna kata ilah. Jadi ketika kita menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, itu tidak hanya sekedar bermakna tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maknanya tidak ada yang saya pinta, tidak ada yang saya puja, tidak ada yang saya damba, tidak ada yang saya kejar, tidak ada yang saya jadikan tumpuan harapan, tidak ada yang saya takuti, tidak ada yang menjadi tempat bergantung dan seterusnya. Illallah, kecuali Allah. Inilah kalimat tauhid yang menjadi modal seseorang sehingga dia tetap punya harapan. Karena itu di dalam surah Yunus Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, hendaknya orang yang beriman itu hatinya tetap selalu senang dan gembira karena mereka telah diberi satu karunia dan rahmat, dan itu lebih baik dari dunia yang mereka kumpul-kumpulkan.
Apa karunia dan rahmat yang lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan? Ternyata jawabannya ada di ayat sebelumnya, yaitu Allah menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran, dan kita menjadi orang yang beriman. Itu lebih baik dari dunia yang kita kumpul-kumpulkan. Karena di dalam surah Ali Imran akhir juz ketiga, di sana Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftadan. Sesungguhnya orang-orang yang mati tidak membawa iman, orang-orang yang mati tidak membawa kalimat tauhid, nanti di akhirat mereka minta dan mohon kepada Allah agar dikumpulkan ke dalam barisan orang yang beriman. Tapi pasti itu tidak mungkin. Nah, untuk itu mereka mengatakan, kami akan tebus dengan emas sepenuh bumi. Kata orang yang tidak beriman tadi, agar mereka dimasukkan ke dalam kelompok orang beriman. Kami akan tebus dengan emas sepenuh bumi. Kita bayangkan berapa itu nilainya. Kalau sekarang harga 1 gram emas itu katakan 2,5 juta atau 3 juta. Kalau masjid ini diisi dengan emas, berapa nilainya? Kalau kota Jakarta ini diisi dengan emas semua, berapa nilainya? Kalau Indonesia ini diisi dengan emas semua, berapa itu? Orang yang mati tidak membawa kalimat tauhid, untuk itu dia akan tebus dengan emas sepenuh bumi. Tapi apa jawaban Allah? Falayuqbalamin, aku tidak akan terima tebusan mereka. Karena itu di dalam surah Yunus tadi Allah katakan, hendaknya orang yang beriman itu hatinya selalu gembira, karena dia sudah diberi rahmat karunia, dan rahmat karunia ini lebih baik dari dunia yang mereka kumpul-kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah. Karena itu menjaga ketauhidan itu sangat penting. Dijaga dia dari kesyirikan, baik dari syirik yang terang-terangan, misalnya pergi ke dukun, atau menyembah sesuatu selain Allah, atau mengakui sesuatu bisa mendatangkan mudarat atau manfaat dan seterusnya. Tapi ada syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi? Ketika kita mengakui atau meyakini, oh, kalau bukan karena bos saya, kalau bukan karena atasan saya, pasti saya sudah menjadi orang yang melarat. Atau misalnya dia mengidap penyakit bertahun-tahun, berobat gonta-ganti dokter tidak sembuh, tahu-tahu datang ke satu dokter atau tabib sembuh, terus dia berkata, kalau bukan karena dokter ini, pasti saya tidak akan pernah sembuh, pasti saya sudah mati. Jadi yang dia sebut adalah manusianya, Allahnya dia lupa dan hilang. Karena itu mari kita membersihkan ketauhidan kita. Suatu ketika Umar bin Khattab pada ketika Khalid bin Walid, panglima jenderal perang Islam, berhasil menaklukkan Syam. Ketika itu umat mengeluh-elukan Khalid bin Walid, sampai mereka berkata, kalau bukan karena Khalid, tidak mungkin kita bisa menaklukkan Syam. Tersebar itu omongan ke sana kemari, kalau bukan karena Khalid, kita tidak akan pernah menang. Mendengar itu, Umar bin Khattab mencabut dan mengganti
atau memecat Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid bertanya kepada Khalifah, "Lima azaltani? Mengapa kau cabut saya? Atau kau pecat saya?" Akhirnya Umar berkata, "Ini uhibbuk. Justru ini karena aku sayang kepadamu. Inni akhafu ayyaftatina nasu bik. Aku takut kau jadi fitnah bagi umat gara-gara engkau." Karena mereka sudah mengatakan, kalau bukan karena Khalid, gak mungkin kita bisa menaklukkan Syam. Rusak akidah mereka. Karena itu aku ingin selamatkan engkau dan umat dari kerusakan akidah. Suatu ketika masa Khalifah Umar terjadi paceklik kelaparan, dan Umar bin Khattab sering lapar, perutnya berbunyi karena kosong. Pada saat itu Umar bin Khattab berkata, "Karkir wala tukarkir, la yasba', la tasba' ayyuhal bat hatta yasba'an nas." Wahai perut, kalau mau berbunyi, berbunyilah. Mau tidak berbunyi, tidak berbunyilah, terserah. Demi Allah, saya tidak akan membuat kau kenyang, wahai perutku, sebelum rakyatku kenyang terlebih dahulu. Apa yang membuat Khalid bin Umar bin Khattab memiliki komitmen yang sedemikian kuat? Karena dia memiliki ketauhidan. Dia yakin dan hanya bertumpu kepada Allah, sehingga ketika dia memikul sebuah amanah tanggung jawab, dia lakukan itu meskipun itu berat, tapi karena itulah amanah yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa memelihara ketauhidan kita, dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang terkena musibah di Aceh dan Sumatera. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman, Islam, ketabahan, kesabaran, sehingga bisa melewati ujian dan musibah ini dengan tetap dalam keimanan dan ketauhidan. Dan kita berusaha ikut berempati dengan memberikan bantuan, dan paling tidak kita mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penderitaan mereka dan kembali Allah berikan kehidupan yang layak untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان في بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.